Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, and good morning everyone. It's great to be able to upload assessment again. If there is no video text, maybe this account is not active. One hope I can become a content creator one day. I hope for his support from all of you guys. Again, I co-founded the campus assessment for Mr. Surama Nasir SPD NPD with PPD courses. First of all, let me introduce myself. My name is Imelda Brigita Bobo from Group 6 with name A231236061 from class 8. Oke, di sini saya akan membahas mengenai teori Erik Erikson dalam 8 tahap perkembangannya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu di kelompok saya akan membahas mengenai teori dari Erik Erikson, yaitu 8 tahap perkembangan manusia. Sebelum kita mengenal 8 tahap perkembangan pada manusia menurut Erik Erikson, ada baiknya kita mengenal dulu latar belakang dari Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Erik Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya, Erik Erikson adalah seorang psikolog Freudian, tetapi teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibanding dengan psikolog Freudian lainnya. Baik, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai 8 tahap yang dikembangkan oleh Erikson. Untuk tahap perkembangan yang pertama yaitu ada lahir sampai 18 bulan. Di sini anak mengembangkan rasa percaya pada pengasuhnya. Kita sebut kepercayaan versus ketidakpercayaan. Jadi di sini anak menaruh kepercayaannya pada pengasuhnya seperti kepada orang tuanya. Terus yang kedua ada rentan usia 18 bulan sampai 3 tahun yang disebutkan otonomi versus rasa keraguan-raguan. Anak belajar apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dan mengembangkan rasa keinginan bebas. Terus yang ketiga yaitu rentan usia 3 tahun sampai 6 tahun disebutkan sebagai inisiatif versus rasa bersalah, di mana anak belajar mandiri dengan mengeksplorasi, memanipulasi, dan mengambil tindakan. Berikutnya di sini ada rentan usia 6 tahun hingga 12 tahun disebutkan kerajinan versus inferioritas. Di sini anak belajar melakukan sesuatu dengan baik dan atau benar sesuai dengan standar yang ditetapkan orang lain khususnya di sekolah. Berikutnya yang kelima yaitu ada rentan usia 12 tahun hingga 18 tahun disebutkan yaitu identitas versus kekacauan identitas, yang dimana remaja mengembangkan rasa diri yang terdefinisi dengan baik dan sesuai dalam kehidupannya dengan orang lain. Seorang anak yang beranjak hingga dewasa mencari jati dirinya atau mencari identitasnya. Kemudian usia 19 tahun hingga 40 tahun disebut dengan keintiman versus isolasi. Orang tersebut mengembangkan kemampuan untuk memberi dan menerima cinta dan membuat komitmen jangka panjang. Sudah mampu membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang dia ambil. Misalnya, seorang mengambil keputusan menikah atau selesai sekolah menikah atau melanjutkan sekolah itu tergantung dari apa yang dia ambil. Yang berikutnya ada 40 tahun hingga 65 tahun disebutkan sebagai generativitas versus stagnasi. Orang tersebut mengembangkan minat untuk membimbing perkembangan generasi berikutnya, seringkali dengan menjadi orang tua. Bukan hanya dengan menjadi orang tua, tapi bisa jadi sebagai pembimbing atau guru atau banyak hal jika kita berbicara tentang
membimbing. Jadi seperti yang kita ketahui, usia 40-65 tahun ini di mana orang tersebut sudah mempunyai rata-rata sudah mempunyai keluarga, mempunyai anak yang untuk dibimbing untuk menjadi generasi yang lebih baik. Terakhir ada 65 tahun sampai usia kematiannya. Orang tersebut mengembangkan pengembangan terhadap cara hidupnya yang disebut dengan integritas versus keputusasaan. Nah, orang tua itu sudah tidak dianjurkan lagi untuk bekerja dan mereka lebih banyak bisa dikatakan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena mereka di sisi hidupnya mereka hanya bisa menikmati hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya harap video berikutnya bisa lebih baik lagi dan serta ada peningkatan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.